Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabatku, seorang ustadz yang bernama Ustadz Au Chin Hai, mohon maaf kalau di sini saya penyebutannya salah. Ustadz Au Chin Hai ini bercerita tentang perjalanan ayahandanya ketika menjadi seorang mu'alaf. Ketika itu, ketika itu ayahandanya Ustadz Au Chin Hai ini berguru kepada Ki As'ad Samsul Arifin, yaitu pengasuh dari Pondok Pesantren Sukorejo, di mana ayahandanya ini ketika sudah mu'alaf, sudah masuk dalam Islam, dia itu berkata bahwa ada rukun Islam yang merasa dirinya itu sangat berat sekali melaksanakannya. Yang pertama, rukun Islam yang pertama yaitu syahadat. Dia merasa sudah merasa sudah sangat bisa. Kenapa? Karena ketika dia mu'alaf, dia sudah mengucapkan syahadat dan di hatinya sudah yakin dengan yang namanya Islam. Itu baginya sesuatu yang sudah mudah dan sudah bisa dilakukan. Yang kedua adalah berzakat. Katanya ayahanda dari Ustadz Aujenha ini, zakat ini sangat mudah sekali. Kenapa? Karena dia hanya memotong 2,5% dari harta kekayaan. Tidak semua harta diambil, tapi hanya sedikit, hanya 2,5%-nya dipotong, dan itu pun digunakan untuk kepentingan orang-orang yang memang membutuhkan. Dan ketika zakat itu pribadi diri sendiri memang tidak mampu, ya sudah, tidak usah mengeluarkan. Itu menurut ayahanda Ustadz Ojen Hai ini, itu sangat 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 mudah sekali. Kalau tidak punya uang atau tidak punya kekayaan, ya tidak usah bayar. Dan kalau seandainya punya kekayaan dan harta itu sendiri, silahkan bayar, dan itu tidak sepenuhnya, tetapi hanya 2,5%-nya. Dan itu adalah syarat rukun Islam yang mudah juga bagi ayahanda dari Ustadz Aujen Hai ini. Lalu yang ketiga adalah puasa. Uh, Ayahanda dari Ustadz ini juga merasa ini sangat mudah ya. Kenapa? Karena puasa itu tidak perlu modal banyak, cukup hanya menahan diri dari lapar dan haus, itu sudah bisa dikatakan sudah puasa. Dan itu pun tidak 1 hari 1 malam, hanya dari fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan insya Allah itu bisa dilakukan secara bertahap menurut ayahanda dari Ustadz ini. Yang terakhir adalah haji, katanya. Kalau haji itu juga mudah. Orang kaya ya silahkan pergi kalau mampu. Kalau seandainya tidak mampu atau dirinya itu masih tidak punya uang atau miskin, ya sudah, tidak perlu dilakukan. Tidak ada pemaksaan di dalam Islam. Silahkan diukur sendiri. Dia mampu, silahkan berangkat haji. Dia tidak mampu, tidak perlu melakukan ibadah haji. Nah, kemudian yang paling berat menurut ayahanda dari Ustadz Aujinha ini adalah rukun Islam yang kedua, yaitu adalah sholat. Kenapa? Karena bagi dirinya sebagai seorang yang mu'alaf itu sangat berat sekali. Kalau gerakannya, anggaplah kita lagi latihan senam, karena kan sholat itu hampir sama dengan senam. Ada gerakan berdiri, ada gerakan lalu ruku, ada gerakan sujud, itu hampir sama dengan senam. Anggaplah dalam 1 hari itu kita senam sebanyak 5 kali. Bisa, kalau pikirannya kita beranggapan seperti itu, menurut ayahanda ini kan terasa ringan gitu loh, tidak terasa berat sekali. Yang jadi permasalahannya adalah ketika mau sholat, lalu mau membaca doa-doa di dalam sholat, itu yang sangat sulit bagi ayahanda Ustadz Aujen Hai ini. Kenapa? Karena dia itu adalah seorang mu'alaf dan sangat sulit sekali mengucapkan lafaz-lafaz bahasa Arab yang begitu banyak. Kemudian
Kiai Asad itu berkata kepada ayahandanya Ustadz ini, gampang sholat itu, sudah tidak usah dibuat ruwet. Kalau yang penting kamu sholat, perkara bacaannya apa? Cukup kamu itu bacanya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Terus sudah seperti itu. Mau berdiri, mau ruku, mau apa namanya dah, mau sujud, mau salam nanti semuanya. Kamu bacanya dari awal sampai akhir itu cuma dua. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Mendengar penjelasan dari Ki Asad ini, ayahanda dari Ustadz ini sangat gembira sekali. Wah, berarti sangat mudah sekali kita melaksanakan yang namanya ibadah sholat. Cukup gerakannya seperti itu, bacaannya cukup dua. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, singkat cerita, Ayahanda Ustadz Ojinha ini melakukanlah, rutinlah dia itu melaksanakan yang namanya ibadah sholat dengan doa dua tadi yang sudah disarankan oleh Yasna. Kemudian ketika beliau menemui Ki Asad kembali, Ki Asad itu kemudian berkata kepada ayahanda dari Ojinha ini. Kemudian Ki Asad ini berkata, kamu pingin tidak? Kamu kerjaannya apa? Pertamanya dia bertanya, oh saya pedagang. Kata dari ayahanda Ustadz ini, oh ya sudah, kalau kamu dagang, saya mau kasih tahu resep atau rahasia biar daganganmu itu biar jadi lebih lancar, biar jadi lebih rezekinya lebih banyak, biar tambah sukses. Wah, ayahanda dari Ustadz Ojin Hai ini sangat-sangat antusias sekali. Wah, ini ada resep, ada rahasia nih yang bisa membuat saya lebih sukses lagi dalam berdagang. Gembira dianya. Kemudian Ki Asad ini berkata, saya kasih amalan, kamu hafalkan. Dia Ustaz Kiai Asad ini memberi amalan yaitu menyuruh ayahanda Ustadz Ocenha ini untuk menghafalkan surat Al-Fatihah dan dibaca pada waktu sholat. Ayahanda dari Ustadz Ocenha ini tidak berpikir panjang, tidak berpikir bahwa ini adalah doa sholat, doa yang harus dibaca di dalam sholat, tapi mikirnya ini adalah sebuah amalan yang bisa membuat dirinya itu bisa sukses. Karena itu dia sangat antusias sekali untuk menghafalkan Al-Fatihah ini. Walaupun secara logika itu sangat sulit. Kenapa? Karena lidahnya tidak terbiasa dengan lafaz-lafaz Al-Quran. Beliau itu kan mu'alaf atau kalau tidak salah masih keturunan Cina. Jadi lidahnya itu tidak terbiasa dengan lafaz-lafaz yang berbau Arab. Setelah hafal dan menerapkan apa yang sudah disarankan oleh Ki Asad, ayahanda dari Ustadz Ojinah ini merasa sangat manjur, beneran dagangannya memang benar-benar laris. Kemudian beliau itu menemui kembali Ki Asad. Lalu Ki Asad pun berkata kembali seperti yang semula, kamu mau tidak tambah sukses lagi, tambah rezekinya tambah lancar lagi, saya mau kasih lagi nih rahasia. Antusias lagi ini yang namanya ayahanda dari Ustadz Ocin hari ini. Iya Kiai, apa Kiai? Nah, uh, lalu Kiai Asad itu memberikan amalan lagi yaitu doa tahiyat. Seperti itu seterusnya sehingga ayahanda dari Ustadz Ocin hari ini tanpa terasa di dalam sholatnya dia sudah bisa menghafal doa sholat tanpa kerasa, tanpa terasa berat. Kenapa? Karena Ki Asad mengajarinya secara perlahan-lahan yang pertama, dan juga Ki Asad itu mengajarinya dengan cara halus, memotivasi dengan cara memberikan rasa antusias dan rasa gembira di dalam hati, sehingga
rasanya melaksanakan sholat itu tidak lagi terasa berat. Melaksanakan sholat itu terasa mudah, terasa gampang, dan terasa menyenangkan. Lalu di sebuah TikTok saya mendengar cerita seorang selebgram. Di lain cerita ya, saya mendengar sebuah cerita dari seorang selebgram di mana dia ini adalah seorang muslim. Dari lahir dia adalah seorang muslim karena keluarganya juga adalah keluarga muslim yang taat. Kemudian dia itu punya tiga anak. Yang tiga anak ini ternyata setelah dewasa memilih untuk berpisah dengan dirinya, yaitu eh, tiga anaknya ini memilih untuk murtad alias keluar dari agama Islam. Di situ dia ceritakan bahwa anaknya itu sudah dari kecil dia didik dengan agama Islam. Sudah dia masukkan ke sekolah-sekolah Islam. Tetapi pada akhirnya ketika dewasa mereka semua memilih untuk berbeda keyakinan. Jadi tiga anaknya ini memilih untuk beragama Kristen. Dia ceritakan itu dikarenakan karena tiga anaknya ini merasa agama Islam itu sangat sulit. Agama Islam itu adalah agama yang memberatkan pada hamba-hambanya. Agama Islam itu adalah agama yang terlalu mengekang, terlalu banyak aturan-aturan. Itu yang dirasakan oleh tiga anaknya ini, sehingga tiga-tiganya ini memilih setelah dewasa hengkang dari Islam, memilih berbeda keyakinan dengan selebgram ini. Jadi dari dua cerita ini bisa kita pahami bahwa Islam itu akan terasa menyenangkan, Islam itu akan terasa mudah, Islam itu akan terasa membahagiakan kalau yang menyampaikan, kalau yang mengajari, kalau yang mentransfer agama Islam, yang memberikan pengertian tentang Islam, yang memberikan ilmu tentang Islam, itu juga dengan cara yang baik, dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang bahagiakan, sehingga orang yang memahami Islam, sehingga orang yang terbuka matanya dengan Islam juga akan menerima Islam dengan bahagia, juga akan menerima Islam dengan sukacita, bukan dengan berat hati. Jadi mari kita sebarkan Islam dengan dengan sesuatu ajaran yang menyenangkan, dengan sesuatu yang membahagiakan, sehingga orang-orang yang melihat Islam pun, sehingga orang-orang yang berpikir tentang Islam pun akan merasa Islam itu memang benar-benar adalah agama pilihan yang benar, adalah agama pilihan yang sangat sesuai dengan diri saya, adalah agama yang memang menyejukkan hati, bukan sebaliknya, bukan agama yang otoriter, bukan agama yang menginjak-injak hak kita, bukan agama yang mengekang diri manusia itu sendiri, tapi sebaliknya, Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah sesuatu yang sangat menyejukkan jiwa. Karena itu di dalam surat An-Nahl ayat 125 Allah sudah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati wal hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhan dengan hikmah dan dengan pengajaran yang baik.
dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Dari ayat ini sudah sangat jelas sekali bahwa Allah menyuruh kita untuk menebarkan agama Islam, untuk meluaskan agama Islam dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang salah, dengan cara yang lembut, bukan dengan cara yang kasar. Sehingga orang-orang yang menerima Islam, yang melihat Islam itu dengan pandangan yang baik, itu juga dengan pandangan yang lembut, sehingga Islam akan diterima dengan baik pula, dan orang-orang tidak akan lari dengan yang namanya Islam karena merasa dirinya itu terkekang, karena merasa dirinya tidak bebas. Mari kita sama-sama belajar. Saya juga belajar. Semoga kita uh, diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang bisa menyebarkan Islam dengan baik, menyebarkan Islam dengan penuh kehangatan, dengan penuh kebaikan. Hanya ini dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.